Jadi berikutnya adalah kesehatan ibu dan anak. Di sini subpokok bahasan kelima, pertemuan ke-6. Baik, sebelumnya sudah ada yang tahu apa yang disebut KIA atau pengertian KIA. KIA adalah kesehatan ibu dan anak yang mengacu pada status kesehatan dan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada perempuan dan anak-anak. Kenapa perempuan dan anak-anak? Ya sesuai dengan KIA. KIA itu adalah ibu dan anak, seperti itu. Jadi penekanannya pada perempuan dalam peran mereka sebagai ibu, melahirkan dan membesarkan anak. Dan anak-anak terutama berfokus pada kelangsungan hidup sehat dari bayi dan anak kecil. Kenapa di sini fokusnya seorang ibu? Karena ibu yang melahirkan. Seorang ibu yang mengandung, kemudian melahirkan, mengalami masa nifas, keluarga berencana. KB sih sebenarnya sudah ada ya, seorang laki-laki atau suami KB, tapi di sini penekanannya adalah ibu. Di mana ibu? Karena dalam proses kehamilan, persalinan, atau juga melahirkan atau masa nifas itu yang cenderung rawan terjadi komplikasi, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa menyebabkan kematian seorang ibu. Begitu juga seorang anak. Besaran masalah. Di sini ada pencapaian luar biasa telah dibuat dalam mengurangi mortalitas dan morbiditas ibu dan anak. Namun masih ada kesenjangan yang besar antara negara-negara berpenghasilan tinggi dan rendah. Artinya di sini KIA, jika ada kematian ibu dan anak, itu bisa disebut AKI dan AKB. Nah, ternyata ada perbedaan yang sangat besar di antara negara berkembang dan juga negara maju. Kalau Indonesia itu masih tergolong dalam negara berkembang ya. Kalau negara maju itu mereka seperti negara-negara Amerika, Jerman, Jepang, seperti itu Belanda, itu sudah masuk dalam negara kategori maju seperti itu. Yang saya katakan tadi, ternyata kesehatan ibu dan anak yang terbaik dapat ditemukan di negara-negara Skandinavia dan negara Jepang ya. Mereka tentunya yang saya katakan tadi sudah merupakan negara maju. Kenapa dikatakan terbaik? Karena tingkat kematian bayi itu 3/1000 di Swedia dan Jepang. Kemudian tingkat kematian anak juga dari 3/1000 di Swedia. Tingkat kematian ibu 2/100.000 di Swedia merupakan yang terbaik saat ini ya. Nah ini saat ini itu tentunya bukan tahun 2020 ini ya. Ini masih beberapa tahun yang lalu karena literatur ini saya ambil juga masih beberapa tahun lalu. Coba nanti dicari apakah pada tahun ini, kalau tahun ini nggak bisa ya, mungkin tahun 2019 ya, atau terbaru. Coba negara itu yang AKI-nya terkecil itu negara mana? Apakah Jepang dan Swedia itu masih menduduki peringkat pertama untuk tingkat kematian AKI dan AKB yang paling rendah? Dan kemudian jangan lupa, negara kita di Indonesia itu tingkat keberapa di dunia AKI dan AKB-nya untuk ini ya, kematian bayi dan kematian ibu. Coba nanti dicari ya, oke? Angka kematian ibu tertinggi pada tahun 2000 adalah 2000/100.000 itu di Sierra Leone. Jadi kalau tadi dikatakan ada yang terendah, ternyata juga ada yang tertinggi ya, di Syria ya. Kemudian 18 negara memiliki tingkat kematian ibu lebih tinggi dari 1000/100.000. Sebagian besar berada di sub-Sahara Afrika atau di negara-negara yang mengalami perang dan konflik atau keduanya. Jadi ya tentunya kalau negara yang sedang mengalami perang atau mengalami konflik, jangankan kesehatan ibu dan anak, untuk kesehatan secara umum, bukan ibu dan anaknya itu juga sudah terancam, apalagi ibu dan anak gitu. Ruang lingkup KIA itu sendiri ada 4 ya. Yang pertama yaitu kesehatan maternal. Yang kedua kesehatan perinatal dan neonatal. Kesehatan bayi dan anak, kemudian kesehatan reproduksi. Kita tahu kesehatan maternal di sini adalah maksudnya kesehatan ibu ya. Kalau perinatal dan neonatal adalah bayi setelah dilahirkan, kemudian bayi dan anak itu sendiri, kemudian terutama juga kesehatan reproduksi. Jadi kesehatan reproduksi di sini diharapkan
Jika kesehatan reproduksinya bagus, maka juga akan kehamilannya pun juga akan bagus, berjalan normal. Jika kehamilannya normal, artinya proses persalinannya pun juga normal begitu. Jadi kehamilan yang normal, proses persalinan yang normal, anak atau bayi yang tumbuh dengan sehat itu juga berawal dari kesehatan reproduksi yang bagus. Selanjutnya yaitu kesehatan reproduksi. Definisinya adalah keadaan sehat yang menyeluruh dari fisik, mental, dan kesejahteraan sosial, dan tidak semata-mata karena tidak adanya penyakit dan kecacatan pada semua yang berkaitan pada sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Artinya di sini itu secara menyeluruh, fisiknya pun juga dikatakan sehat, kemudian juga mental, dan kesejahteraan sosialnya. Jadi tidak hanya berkaitan dengan kesehatan reproduksi, tapi secara menyeluruh, berkaitan pada sistem, fungsi, dan juga proses reproduksi. Nah, implikasinya di sini yang pertama adalah kemampuan untuk mempunyai kehidupan seksual yang aman. Jadi, jika kesehatan reproduksinya itu bagus atau dikatakan sehat, artinya mampu atau memiliki kehidupan seksual yang aman. Kemudian selain itu juga kemampuan untuk bereproduksi dan bebas untuk menentukan bila mana, kapan, dan seberapa sering untuk bereproduksi. Karena kadang seseorang itu kelihatannya sehat, tapi ternyata dalam suatu hubungan dia tidak memiliki anak. Menikah beberapa lama juga tidak memiliki anak. Jadi yang disebut di sini sehat itu ya sehat semuanya, secara fisik sehat, organ reproduksinya pun juga sehat seperti itu ya. Ini ada paket pelayanan kesehatan reproduksi di Indonesia. Salah satu tujuannya itu tadi untuk kesehatan reproduksi. Yang pertama yaitu paket pelayanan kesehatan reproduksi esensial. Yang di sini berisi safe motherhood, kemudian family planning, STD dan HIV atau AIDS, kemudian adolescent reproductive health ya. Kemudian yang B itu adalah paket pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif. Berisi dari paket 1 sampai dengan 4, tadi paket A tadi, kemudian ditambahkan program kesehatan reproduksi lansia. Bu, kenapa pertanyaannya lansia kok juga masih membutuhkan kesehatan reproduksi, padahal lansia sendiri kan belum artinya dia sudah tidak bereproduksi, tapi kenapa di sini kok ada program kesehatan reproduksi lansia? Ada yang bisa menjawab di sini? Nah, yang dimaksud kesehatan reproduksi lansia artinya seperti ini. Saat dia masuk kategori wanita usia subur, salah satu penyakit kesehatan reproduksi itu juga termasuk kanker. Nah, kanker di sini bisa kanker serviks. Nah, artinya, jika kanker serviks itu menyerang pada kesehatan usia reproduksi, bisa ditangani. Artinya pada masa lansia pun dia juga kesehatan reproduksinya bagus. Artinya lansia juga bebas dari segala penyakit, contohnya kanker serviks seperti itu. Juga ada masalah kesehatan maternal. Maternal di sini adalah wanita dalam masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Kemudian di sini juga ada kematian maternal. Kematian yang terjadi pada masa dan akibat komplikasi maternal. Jadi maksud komplikasi maternal di sini adalah kematian yang dikarenakan masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Kemudian di sini juga ada kesakitan maternal, yaitu penyakit atau kondisi yang terjadi pada masa dan akibat komplikasi maternal. Jadi yang dikatakan kematian maternal sudah jelas, kalau kesakitan maternal adalah kesakitan atau komplikasi pada wanita yang muncul pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas, seperti itu. Jika ada seorang wanita sedang sakit, tapi tidak dalam keadaan hamil, atau juga tidak dalam persalinan, atau juga tidak dalam masa nifas, artinya bukan tidak bisa disebut kesakitan maternal. Begitu juga kematian. Jika kematian seorang wanita bukan karena kehamilan, bukan karena persalinan, dan bukan karena nifas, berarti juga tidak bisa disebut sebagai kematian maternal.
Tadi kita sudah berbicara kematian dan kesakitan. Nah, di sini kita harus membicarakan bagaimana mencegah kematian maternal. Nah, sebelum mencegah, kita juga harus tahu apa sih sebenarnya yang menyebabkan kematian maternal. Saat kita mencegah, kita juga sudah harus paham dan tahu apa yang menjadi sebabnya. Jika kita sudah tahu sebabnya, maka kita bisa dikatakan menemukan suatu akar permasalahan. Nah, di sini kurang lebih 2/3 kematian maternal terjadi oleh sebab langsung yang seharusnya dapat dicegah. Nah, diperkirakan 15% kehamilan akan mengalami komplikasi, sehingga semua persalinan harus dianggap berisiko. Data menunjukkan ada korelasi negatif antara pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dengan kematian maternal. Pertama, tenaga kesehatan itu harus terlatih. Kemudian, dukungan sistem pelayanan ya. Jadi di sini nanti ada beberapa penyebab kematian maternal. Kematian secara langsung itu adalah komplikasi-komplikasi yang terjadi pada ibu hamil atau ibu melahirkan atau ibu nifas yang secara langsung terjadi seperti itu dan biasanya bisa dicegah. Salah satunya pencegahnya adalah harus adanya ANC yang rutin, pemeriksaan kehamilan yang secara teratur. Karena dengan melaksanakan antenatal secara teratur bisa dideteksi secara dini, dideteksi secara awal. Karena jika terjadi komplikasi bisa langsung dilakukan pencegahan. Makanya kenapa ibu hamil itu harus ANC, harus periksa ke tenaga medis, ke bidan minimal 4 kali ya. 4 kali kunjungan itu minimal supaya apa? Bisa mendeteksi jika ada suatu kelainan dan tidak terlambat. Makanya di sini seorang ibu hamil itu pasti dikatakan 15% akan mengalami komplikasi. Maka dari itu ibu hamil harus dan wajib berkunjung atau periksa ke tenaga kesehatan atau bidan terdekat seperti itu. Kemudian di sini juga ada penyebab kematian maternal, yaitu 3 terlambat dan 4 terlalu ya. 3T dan 4T yang harus hafal ya seorang bidan. 3T yang dimaksud di sini adalah 3 keterlambatan. Yang pertama, terlambat mengenal tanda bahaya dan mengambil keputusan. Jadi ibunya itu nggak tahu kalau sesuatu yang dialami selama hamil itu merupakan tanda bahaya. Karena ibunya tidak tahu, akhirnya ya sudah dianggap tidak terjadi sesuatu. Nah, kemudian terlambat juga mengambil keputusan. Karena tidak tahu, begitu tahu itu sudah komplikasi ya, kemudian dia mengambil keputusan untuk ke tenaga kesehatan itu juga sudah terlambat karena keadaannya sudah parah baru dibawa ke tenaga kesehatan. Kemudian selanjutnya juga terlambat mencapai fasilitas kesehatan. Nah, di sini terlambat mencapai fasilitas kesehatan kalau dalam masa sekarang itu sebenarnya hal yang jarang dilakukan. Karena apa? Fasilitas kesehatan di sini kan satu dekat, aksesnya juga sudah mudah ya, tapi kalau di kota. Tapi terlambat mencapai fasilitas kesehatan ini jika di tempat-tempat yang secara geografisnya itu jauh, nah itu juga bisa terjadi jarak yang jauh antara fasilitas kesehatan. Jadi udah tanda bahayanya terlambat diketahui, mengambil keputusan untuk ke bidan pun juga terlambat, habis gitu sampai di fasilitas kesehatan pun juga terlambat. Jadi akhirnya begitupun sampai di tempat fasilitas kesehatan, itu tadi terlambat mendapatkan pertolongan di fasilitas kesehatan. Jadi kalau sudah mengenal terlambat, pastinya mengambil keputusan juga terlambat. Mengambil keputusan terlambat, akhirnya untuk ke fasilitas kesehatan juga terlambat. Dan kalau sudah di fasilitas kesehatan terlambat, artinya pertolongan pun juga terlambat. Makanya kita harus, kalau ada pasien dirujuk itu, jika pasiennya itu tidak tertolong, itu harus dilihat. Dia terlambat dalam hal apa? Hal mendapatkan pertolongan, atau terlambat dalam mencapai fasilitas kesehatan, atau terlambat mengenal tanda dan bahaya, seperti itu. Nah, dalam 3T ini sebenarnya harusnya ada solusi masing-masing seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah 4 terlalu. Di sini bisa disebut dengan 4T.
Nah, ternyata terlalu muda umur ibu. Jadi kalau wanita yang hamil kalau terlalu muda itu juga berisiko. Kenapa berisiko? Karena organ reproduksinya itu belum siap. Kemudian terlalu banyak melahirkan. Kalau sekarang tuh rata-rata anak 2, 3 ya, maksimal 4 itu sudah cukup. Kalau zaman dahulu coba kita lihat, ada seorang ibu itu sampai anaknya 14, 16, sampai 11, 8 itu hal yang biasa. Nah, itu sebenarnya juga berbahaya. Karena apa? Apa ya? Sistem reproduksi kandungan pun juga ada batasnya ya. Kalau terlalu banyak melahirkan itu nanti juga ini grande multipara seperti itu ya. Jadi ini tadi organ-organnya pun juga harus memerlukan pemulihan untuk melahirkan selanjutnya seperti itu. Kemudian terlalu rapat jarak antar kelahiran. Nah, yang bagus itu adalah jaraknya 2 tahun ya. Karena kenapa 2 tahun? Karena organ-organ di dalam tubuh, di organ-organ reproduksi seorang wanita ya tentunya bisa pulih itu dalam jangka waktu 2 tahun. Kemudian terlalu tua umur ibu juga beresiko. Karena apa? Sudah penurunan degenerasi, penurunan kekuatan, elastisitas ya. Itu sudah mulai menurun. Nah, ada yang tahu yang bagus itu usia berapa? Usia 20 sampai 35 tahun. Itu merupakan usia reproduksi yang paling bagus. Jika hamil sebelum usia 20, artinya risiko tinggi, terlalu muda. Tapi jika hamil anak pertama ya, maksudnya di atas 35 tahun itu juga usia risiko tinggi, risiko terlalu tua umur ibu untuk anak pertama. Tapi jika misalkan Bu ada anak kedua atau ketiga tapi ibunya udah umur 37 tahun, itu nggak apa-apa, tapi asalkan jaraknya antara anak pertama dan anak kedua itu tidak lebih dari 2 tahun. Tapi jika melahirkan sudah di usia 47, di atas 4 itu sebenarnya juga sudah termasuk beresiko meskipun sudah anak kedua atau anak ketiga seperti itu. Ini ada model upaya pencegahan kematian neonatal di Indonesia. Kalau tadi maternal, sekarang neonatal ya. Upaya pencegahan kecacatan atau kematian. Penyebab kematian ya di sini, kalau asfiksi itu ada juga BBLR. Kalau asfiksi itu biasanya terjadi di bidan desa ya, tenaga kesehatannya, pencegahannya berupa resusitasi. Kalau BBLR, infeksi gangguan pemberian makanan, itu biasanya harus diberikan edukasi dan perubahan perilaku dan partisipasi pada masyarakat. Untuk kemudian bidan desa yaitu memberikan MTBM ya. Kemudian kalau puskesmas harus masuk ke Ponet, kalau rumah sakit masuk ke Ponet. Kemudian kalau tetanus, upaya pencegahannya adalah imunisasi. Jadi yang di sini masyarakat itu adalah pencegahan yang harus diberikan. Kalau di masyarakat itu edukasi. Kalau bidan desa, pencegahan kecacatan atau kematiannya ya, kalau asfiksi itu resusitasi. Kalau BBLR yaitu MTBM. Kemudian juga tetanus itu imunisasi. Kalau di puskesmas ya masuk ke Ponek, rumah sakit ya masuk ke Ponek ya, Ponet dan Ponek seperti itu. Sini kita ketahui bahwa penyebab kematian bayi di Indonesia yang tertinggi di sini adalah kematian perinatal ya, sebesar 36%. Kemudian yang kedua yaitu penyakit saluran nafas. Ya, salah satunya tadi asfiksi ya. Begitu melahirkan saluran nafasnya terganggu sehingga terjadi asfiksi sebesar 28%. Kemudian di sini yang lain-lainnya ada 17%. Selanjutnya di situ ada karena diare ada 9%, kemudian karena saluran pencernaan di situ ada 4%, kemudian tetanus 3% dan penyakit saraf 3%. Kenapa ini di sini saluran cerna dan diare? Biasanya keterkaitan kalau diare itu pemberian susu formula. Nah, itu bisa menyebabkan diare. Makanya susu formula itu tidak dianjurkan untuk bayi. Yang bagus adalah ASI. Kemudian untuk saluran cerna itu juga masih berkaitan dengan diare. Biasanya bayi belum waktunya diberikan makanan tambahan dan sudah diberikan makanan tambahan. Yang bagus adalah makanan tambahan itu mulai dikenalkan ya, bukan diberikan. Kalau diberikan itu harusnya memang 6 bulan, tapi 4 bulan itu biasanya sudah diberikan pengenalan.
Tapi yang bagus memang usia 6 bulan diberikan makanan tambahan pada bayi. Kemudian ASI seterusnya sampai usia 2 tahun, seperti itu. Di sini ada upaya pencegahan kematian bayi dan anak di Indonesia. Yaitu adalah satu-satunya upaya pencegahan kematiannya adalah ASI eksklusif ya. Memberikan ASI eksklusif merupakan sesuatu yang paling dianjurkan. Yaitu diberikan 6 bulan pertama hanya ASI saja. Kemudian bukti menunjukkan ASI eksklusif mengurangi risiko sakit, terutama sakit infeksi. Masalah ada kampanye gencar perusahaan susu. Jadi saat kita harus memberikan ASI eksklusif, ternyata di perusahaan-perusahaan susu pun juga memperkenalkan susu-susu formula. Salah satunya dulu, jika misalkan seorang bidan harus bisa menghabiskan berapa kardus botol susu formula, salah satunya ada suatu hadiah menarik seperti itu. Makanya di saat ASI eksklusif digalakkan, ternyata perusahaan-perusahaan susu pun juga dia memberikan kemasan-kemasan susu yang menarik seperti itu. Kemudian hubungan bisnis tenaga kesehatan dengan perusahaan susu. Kemudian keberhasilan ASI eksklusif banyak tergantung pemberi ASI segera. Jadi artinya ASI itu harus diberikan secara langsung. Banyak ibu-ibu yang bekerja yang akhirnya tidak bisa memberikan ASI eksklusif dan ibunya nggak telaten ya memerah ASI. Padahal sebenarnya ASI itu bisa saja tidak langsung diberikan pada bayinya, tapi diperah. Kemudian diperah, kemudian dimasukkan ke dalam freezer seperti itu. Atau kalau enggak di dalam suhu ruangan, kemudian bisa diberikan pada bayinya seperti itu. Tapi banyak orang yang nggak telaten ya seperti itu. Itu upaya selanjutnya adalah upaya perbaikan gizi, baik makro maupun mikro. Kalau perbaikan makro itu adalah pemberian makanan pendamping ASI atau PMT, pemberian makanan tambahan. Seringkali tidak kontinu atau tidak berkelanjutan. Pemberian makanan tidak sesuai. Kemudian ada alternatif yaitu positive deficiency, seperti itu ya. Kemudian makro yaitu pemberian vitamin A, yodium. Di sini adalah suplementasi, blanket approach untuk vitamin A. Dan salah satu yang paling penting di sini adalah kebutuhan akan zinc, yaitu sangat penting yang sekarang untuk pertumbuhan. Itu juga sekarang digalakkan, tidak hanya vitamin A, yodium, tapi juga zinc ya. Tantangan dalam meningkatkan KIA, yaitu hambatan sistem kesehatan terdapat hampir di semua lini. Yang pertama yaitu kualitas layanan antenatal, persalinan, dan postnatal yang kurang baik. Kemudian di sini dikatakan kurang baik, salah satunya juga karena faktor geografi, faktor sarana dan prasarana, dan juga faktor SDM-nya begitu. Kemudian yang kedua adalah kurangnya pendanaan untuk kesehatan. Tentunya di sini adalah dana ya. Kalau dana itu biasanya langsung berkaitan dengan pemerintah. Kemudian proses perencanaan sumber dana kesehatan yang terhambat serta keterlambatan pengiriman dan realisasi dana di daerah. Kemudian kurangnya utilisasi jam persal dan kualitas pelayanan yang rendah, serta terbatasnya sarana Ponet dan Ponek di Indonesia. Hambatan ini ditambah dengan masih banyaknya perilaku masyarakat yang membahayakan kesehatan ibu dan anak, akibat kurangnya pengetahuan dan sosialisasi serta akses ke sarana air bersih dan sanitasi. Jadi salah satu di sini adalah pengetahuan juga berpengaruh terhadap perilaku ya. Tapi sebenarnya pengetahuan itu nggak ada korelasinya ya. Kadang orang tahu itu juga belum berperilaku. Artinya di sini adalah orang itu tahu atau enggak, yang penting adalah perilakunya adalah hal yang positif. Tapi secara teori memang pengetahuan harus berhubungan dengan perilaku seperti itu. Pokok bahasan selanjutnya ya, maksudnya adalah peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat ini lebih cenderung bagaimana masyarakat itu ikut serta untuk perubahan perilaku yang lebih bagus, tentunya perilaku untuk kesehatan ya, pencegahan dan upaya bagaimana terwujudnya suatu kesehatan. Jadi kalau ada peran serta masyarakat itu muncul dari kesadaran masyarakat itu sendiri. Di sini yaitu pentingnya peran serta masyarakat pada pembangunan kesehatan. Artinya itu sangat penting sekali. Karena apa? Tenaga kesehatan tanpa ada peran serta masyarakat
mustahil untuk mewujudkan tujuan masyarakat sehat. Karena seperti yang saya katakan kemarin, jumlah tenaga kesehatan meskipun banyak, tapi untuk memaksimalkan tujuan dari kesehatan itu sendiri diperlukan adanya peran serta masyarakat. Kemudian peran serta masyarakat sangat menentukan keberhasilan, kemandirian, dan kesinambungan pembangunan kesehatan. Peran serta masyarakat semakin menampakkan sosoknya setelah muncul posyandu sebagai salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau bisa disebut sebagai UKBM. Jadi artinya jika ada posyandu, seorang ibu dia aktif datang ke posyandu, keaktifan itu sendiri juga sudah merupakan peran serta masyarakat. Artinya masyarakat itu dengan sadar sendiri, sadar akan pentingnya kesehatan. Nah, itu sudah termasuk juga berperan serta dalam kesehatan seperti itu. Dan di sini juga ada dasar hukum peran serta masyarakat, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan pada pasal 5. Setiap orang berkewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perseorangan, keluarga, dan lingkungannya. Kemudian juga ada pasal yang ke-8, pemerintah bertugas menggerakkan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan dan pembiayaan kesehatan dan memperhatikan fungsi sosial sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu tetap terjamin. Jadi artinya harus ada kerjasama antara masyarakat itu sendiri dan juga tenaga kesehatan. Jadinya ada saling bekerja sama seperti itu. Nah, contohnya kalau kegiatan kita saat ini melakukan pengabdian masyarakat, salah satunya itu tadi juga pasal ke-8. Salah satu menyelenggarakan edukasi pendidikan pada masyarakat. Nah, sedangkan audiennya yang ikut berperan serta dalam penyuluhan atau pengabdian masyarakat itu juga sudah merupakan suatu pemberdayaan. Jadi kalau kemarin itu saya meminta untuk mencari audien di sini. Kalau audiennya nggak dapat, artinya di sini juga belum ada peran serta, belum ada pemberdayaan. Nah, pemberdayaan belum adanya dari segi apa? Dari mahasiswanya sendiri belum mencari atau bagaimana? Nah, ternyata di sini kesulitannya memang seseorang yang tidak dekat dengan pasien itu susah. Contohnya kalau Bu Bidan gampang karena Bu Bidan ikut terlibat di dalamnya. Makanya untuk menggerakkan masyarakat itu juga akan mudah jika itu bidannya begitu. Kalau kita menggerakkan masyarakat tanpa kita kenal juga akan susah. Contohnya kemarin ya kalau suruh mencari audien ibu hamil 1 aja susah nggak? Susah kan? Tapi kalau bidannya, nah kemarin dapat seorang bidan langsung bisa mencari ibu hamil 20 langsung bisa seperti itu ya. Nah, makanya itu yang disebut dengan pemberdayaan masyarakat. Ternyata tenaga kesehatan itu memang mempunyai wewenang, mempunyai kuasa untuk melakukan pemberdayaan. Tenaga kesehatan sendiri aja masih memiliki kendala-kendala. Salah satu kendalanya adalah mitos. Orang tidak mau ke tenaga kesehatan karena adat istiadat, budaya, kepercayaan seperti itu, enggak percaya pada tenaga kesehatan. Lebih percaya pada pengobatan tradisional, lebih percaya kepada dukun. Kemudian juga ini tadi adanya pantangan atau keyakinan yang itu tidak boleh dilakukan. Nah, kalau udah seperti itu susah. Nah, makanya kemarin susah ya cara mendapatkan satu saja audien ibu hamil. Nah, artinya di situ pemberdayaan kita yang kurang. Kita kurang melakukan pendekatan pada masyarakat sehingga masyarakat itu tidak mau untuk mendapatkan penyuluhan edukasi seperti itu. Nah, nggak maunya kenapa ya? Karena kita kurang pendekatan itu tadi. Tapi kalau Bu Bidannya kan pastinya mau seperti itu ya. Itu adalah pendekatan peran serta masyarakat. Itu juga ada pasal 71. Yang pertama, masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan upaya kesehatan bersumber daya, ya, beserta sumber dayanya. Pemerintah membina, mendorong, dan menggerakkan swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna. Contohnya kader, contohnya kemudian ibu-ibu PKK, contohnya kemudian adanya posyandu, seperti itu. Yang ketiga adalah ketentuan mengenai syarat dan tata cara peran serta masyarakat di bidang kesehatan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
Jadi ada aturannya, semuanya seperti itu ya. Selanjutnya pasal 72 yaitu peran serta masyarakat untuk memberikan pertimbangan dalam ikut menentukan aturan pemerintah pada penyelenggaraan kesehatan dapat dilakukan melalui Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional yang berpatokan pada tokoh masyarakat. Jadi di sini masyarakat harus dilibatkan. Kemudian yang kedua, ketentuan mengenai pembentukan, tugas pokok, fungsi dan tata cara kerja Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional ditetapkan dengan keputusan Presiden. Jadi di situ sudah ada juklaknya ya dari suatu desa dalam mengadakan peran serta masyarakat. Di situ akan dihadiri tentunya oleh bidan desa, kepala desa, dan pejabat-pejabat struktural yang terkait di dalamnya untuk menentukan prioritas desa apa sih permasalahan yang ada. Kemudian dibentuklah suatu aturan-aturan seperti itu. Yang juga aturan itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Gerakan peran serta masyarakat diarahkan melalui 3 kegiatan utama. Yang pertama yaitu kepemimpinan, yaitu melakukan intervensi kepemimpinan yang berwawasan kesuma, kesehatan untuk semua, bagi semua pemimpin baik tingkat atas sampai tingkat ke bawah. Jadi di sini seorang pemimpin itu diperlukan ya dalam peran serta masyarakat ya. Kemudian pengorganisasian, yaitu melalui intervensi community development di bidang kesehatan pada setiap kelompok masyarakat sehingga muncul bentuk UKBM di setiap kelompok masyarakat. Jadi kalau di sini tuh seorang pemimpin, seorang kepala desa itu sangat berperan dalam prinsip penggerakan peran serta masyarakat. Karena selain kepala desa juga bisa didukung oleh tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh masyarakat seperti itu yang dipercaya oleh masyarakat, yang dianut oleh masyarakat, sehingga masyarakat bisa menurut apa yang dikatakan oleh pemimpinnya atau tokoh agamanya atau tokoh masyarakatnya. Jadi di sini ada pemimpin, ada pengorganisasian. Selanjutnya yaitu pendanaan, yaitu mengembangkan sumber dana masyarakat untuk membiayai berbagai bentuk kegiatan di bidang kesehatan, dari tingkat promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Wujudnya yaitu berupa dana sehat atau JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat, yang tentunya di situ dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Dari masyarakat, dikelola masyarakat dan untuk masyarakat. Dan strategi yang ditempuh untuk peran serta masyarakat atau pemberdayaan masyarakat yang pertama adalah peningkatan peran serta masyarakat untuk menumbuhkan berbagai bentuk UKBM. Kemudian meningkatkan kualitas UKBM ke tingkat perkembangan yang maksimal sampai tingkat mandiri, yaitu mengarah ke bentuk ideal, sadari, karsa, husada, mandiri, seperti itu. Pengembangan UKBM dibagi dalam 4 strata. Yang pertama yaitu UKBM yang baru dibentuk atau UKBM yang tergolong hidup segan mati tidak mau. Kemudian madya yaitu UKBM yang sudah berjalan teratur tetapi cakupannya masih rendah. Kemudian purnama, UKBM yang sudah berjalan teratur dan cakupannya telah tinggi. Kemudian yang keempat adalah mandiri, UKBM yang sudah berjalan teratur, cakupannya tinggi, dan lebih dari 50% masyarakatnya telah menjadi anggota dana sehat. Seperti itu. Jadi nanti jika untuk lengkapnya bisa dipelajari ya. Coba nanti bisa dicari di searching tentang UKBM. Di situ banyak dijelaskan mulai dari pratama, madya, purnama, dan mandiri. Di sini hanya secara singkat. Selanjutnya ada manajemen dan pembinaan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat di bidang kesehatan mempunyai kekhususan. Yang pertama yaitu kesehatan masyarakat sangat erat kaitannya dengan aspek sosial budaya masyarakat. Kemudian bidang gerak peran serta masyarakat amat luas dan bervariasi sehingga tidak mungkin menerapkan suatu keharusan yang bersifat mutlak yang bisa dilakukan memberikan kerangka berpikir, sementara isinya diserahkan ke local development. Artinya di sini dalam menggerakkan masyarakat itu kita tidak boleh sesuai dengan harus ini, tapi juga harus ada suatu memberikan kerangka berpikir. Karena jika kita mewajibkan masyarakat untuk melakukan ikut serta, di situ kita juga bisa dikatakan melanggar suatu yang dikatakan norma.
Makanya peran serta masyarakat itu harus bersumber pada aspek sosial budaya masyarakat itu sendiri. Jika masyarakatnya memang budayanya tidak sama, ya kita harus mengikuti adat istiadat yang ada pada masyarakat tersebut, seperti itu. Di sini ada peran petugas. Petugas di sini adalah petugas kesehatan ya, yaitu sebagai pembina peran serta masyarakat perlu kejelian melihat peluang, keterampilan merumuskan kiat dan ketepatan waktu bertindak sehingga peran serta masyarakat bisa tumbuh optimal dan terarah. Jadi di sini peran kalau kita mengingat ada mata kuliah promosi kesehatan, ya di situ ada peran petugas kesehatan itu sebagai ada apa perannya? Pendidik, pengelola, peneliti seperti itu ya, edukator seperti itu. Nah, salah satunya adalah pembina ini adalah sebagai edukator, sebagai seorang pendidik dan juga sebagai peran sebagai konselor ya. Kemudian sebagai manajemen program peran serta masyarakat, petugas harus mempunyai kemampuan manajerial, harus punya kemampuan memimpin, melihat segala peluang, bagaimana karakteristik masyarakat di situ, bagaimana fenomena masyarakat di situ. Jadi harus dilihat, jika masyarakatnya itu cenderung fenomenanya itu tidak mendukung program A, ya tidak boleh dipaksakan, harus sedikit demi sedikit. Jika memang program itu harus dilakukan, tapi masyarakatnya menolak, ya harus pendekatan pada yang saya katakan tadi, tokoh agama atau tokoh masyarakatnya, seperti itu. Nah, baik untuk sementara itu mata kuliah yang bisa saya berikan ya. Untuk kesehatan masyarakat, nanti masih ada pertemuan berikutnya yaitu dengan pendekatan epidemiologi ya. Kemudian juga kurang satu lagi ya, dan sudah hanya review saja tentang pendekatan epidemiologi. Oke, saya akhiri sampai di sini. Silahkan nanti ada absensi ya yang akan saya bagikan di link, dan mohon maaf saya untuk ini saya via YouTube ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.